Hai guys, welcome my channel. Selamat datang di YouTube channel Noiretbuff. Sebelum aku bahas, aku mau ngingetin dulu sama teman-teman, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk aku semangat membuat video dan membahas berbagai hal. Dan juga kalian boleh komen manis, asam, pedes, boleh deh. Aku baca komentarnya. Oke, di video kali ini aku akan bahas mengenai tentang emosi. Nah, siapa yang sering emosi, sering darah tinggi? Ini lagi berkaitan sama beberapa masalah yang terjadi. Contohnya saat ini wabah virus corona. Ini berkaitan dengan persoalan kehidupan yang harus diselesaikan sama diri sendiri. Karena emosi yang tidak terselesaikan itu akan berdampak ke beberapa hal, baik itu pemikiran, kesehatan, dan juga efeknya itu akan tertimbun beberapa tahun. Mungkin emosi akan sedikit hilang, mereda karena masalah waktu gitu ya, karena udah berlalu kejadiannya. Tapi kalau misalkan emosi yang belum terselesaikan itu, walaupun terkesannya udah hilang, rasa kesel, rasa sedih, dendam udah hilang, tapi pas nanti ketemu momen yang sama itu langsung keluar lagi. Oke, luka dan cinta yang akan kita bahas berkaitan dengan emosi. Jadi guys, semua masalah kehidupan termasuk di dalamnya itu kesehatan itu berkaitan dengan emosi. Kok emosi? Orang identik emosi itu marah-marah ya. Tapi kalian searching deh di Google, macam-macam emosi. Oh, banyak banget. Sedih, kesel, marah. Itu banyak banget emosi. Emosi itu bukan kita marah, kita ngomel-ngomel, bukan. Orang lebih kenal, woi, tahan emosi lo. Jangan marah-marah. Orang lebih kenal emosi seperti itu. Tapi emosi itu adalah faktor utama yang membuat setiap orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan dirinya sendiri. Mungkin aja dengan orang lain sudah selesai, tapi dirinya sendiri belum selesai. Walaupun masalahnya sudah berlalu, walaupun masalahnya sudah selesai, tapi emosi di dirinya sendiri belum selesai. Yaitu karena emosi ini berperan penting di kehidupan. Emosi yang dimasukkan di dalamnya itu contohnya kesel, marah, ketakutan juga emosi. Banyak emosi yang berlebihan dalam hidup itu yang membuat kalian tidak bisa menyelesaikan satu persoalan. Mungkin sama orang udah selesai, diri sendiri loh, sama diri sendiri, sama rasa-rasa diri sendiri gitu loh. Kayak rasa kesel, rasa takut, itu masuknya ke emosi. Banyak berbagai macam emosi. Cinta dan luka. Banyak orang yang merasa tersakiti, banyak orang yang merasa dirugikan. Jadi banyak orang yang ngomongin dia kayak gini, dia menyakitkan, dia bohong, dia udah membodohi aku. Jadi orang itu fokusnya ke orang lain, bukan ke dirinya sendiri. Cinta dan luka ini berkaitan tentang emosi. Jadi kalian harus pahami dulu, emosi itu banyak macamnya. Bukan dengan marah-marah aja. Oh, lu emosi ya? Tahan bro emosinya. Bukan cuma itu. Rasa takut, rasa cemas itu merupakan bentuk dari emosi seseorang yang diekspresikan. Baik yang dirasakan oleh dirinya sendiri dan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Kadang ada orang yang emosi cuma dipendem doang dalam hatinya, tapi sebenarnya orang nggak bisa ngerasain, tapi di dalam hatinya itu bergejolak banget. Nah, berkaitan dengan emosi itu sendiri termasuk bisa mempengaruhi ke kesehatan. Contoh nyata saat ini banyak sekali rasa takut, emosi yang overthinking, rasa takut yang berlebihan itu mengenai tentang wabah virus corona. Bukan berarti aku berani ngomong kayak gini, bukan berarti aku tidak takut. Setiap manusia memiliki emosi dan perasaan. Bukan berarti aku jagoan atau bukan berarti aku tidak takut. Boleh, kita itu wajar menangis, bahagia, takut,
takut, cemas, khawatir, itu wajar. Tapi kalau udah masuk berlebihan, itu yang nggak wajar. Kalau kita dengarkan beberapa dokter bilang jangan panik, jangan takut, itu bisa menurunkan daya imunitas tubuh kita. Ya karena semua masalah hidup yang termasuknya kesehatan itu dimulai dari emosi yang tidak terselesaikan. Rasa takut di dalam diri sendiri yang tidak terselesaikan itu akan terus menghantui, akan terus ada di dalam diri kita. Contoh, banyak orang yang paranoid, bener-bener takut banget mengenai tentang virus wabah corona. Ya kalau kita mau bicara tentang mati, nggak permisi dulu kok. Nggak bilang-bilang kamu matinya karena corona. Nggak semua orang mati karena corona kan? Ada orang yang mati karena misalkan dia serangan jantung, atau dia misalkan jatuh misalkan. Kita mesti punya pemikiran yang realistis juga. Kalau takut yang berlebihan, itu nanti jatuhnya overthinking dan bisa menurunkan daya imunitas tubuh kita. Ini kan lagi bahas cinta dan luka ya. Banyak orang yang fokus sama lukanya, sama apa yang dia rasain, sama apa yang orang lain perbuat ke dirinya sendiri. Orang itu fokusnya gitu. Oh, dia udah ngebohongin, dia udah ingkar janji, dia selingkuh. Jadi yang difokusin tuh lukanya. Pernah gak sih teman-teman berpikir kenapa Tuhan mempertemukan kamu dengan dia? Di setiap masalah yang ada tuh jangan fokus ke luka dan masalahnya, tapi fokus kepada pesan apa. Gue ditemuin sama dia atas izin yang maha kuasa. Pesannya apa ya? Kenapa di sekian banyak orang yang gue kenal gue harus deket sama dia? Message, pesan dari universe atau dari Tuhan itu apa? Itu yang mesti kamu cari. Kalau kamu fokus ke luka, sakit hati, masalahnya, gak akan bisa selesai. Emosinya tidak terselesaikan. Kalau kamu mencari kenapa Tuhan mempertemukan kamu dengan dia, kenapa kamu didekatkan dengan dia dan kamu memiliki perasaan sayang, suka sama dia, dan kamu pernah punya tujuan hidup yang sama, lalu tengah jalan kamu berpisah sama dia, apa pesannya? Pernah gak sih mikir lebih dalam lagi kenapa Tuhan mempertemukan kamu dengan dia? Kalau aku analisis beberapa orang yang curhat sama aku, ada beberapa yang cerita, aku analisis bahwa mindsetnya tuh harus dirubah. Bukan fokus sama apa yang udah terjadi, tapi fokuslah pesan apa yang disampaikan, kenapa aku bertemu sama dia. Di kehidupan ini, kita tidak terlepas dari yang namanya masalah, kesulitan. Masalah satu selesai, ada lagi masalah yang baru. Ada lagi masalah yang baru lagi, ada lagi masalah. Solusi selesai, masalah terus, masalah banyak banget. Ini kehidupan. Kita hidup diajarkan berbagai macam persoalan dan penyelesaiannya. Coba fokusin itu. Apa makna kamu cari? Kenapa saya dipertemukan sama dia? Aku kasih tahu lagi ya sama teman-teman, kalau yang merasa sakit hati, yang merasa terzolimi, kalian tuh ikut andil. Ketika kalian merasa tidak terima, dibohongin, atau disakit hatiin gitu ya, dikhianatin gitu ya, jadi sakit hati, ya kalian ikut andil gitu. Jadi bukan sepenuhnya kita menaruh kesalahan dan fokus kita sama orang itu, tapi coba fokus sama diri sendiri. Apa yang harus dirubah? Kenapa orang ini pergi dari hidup aku? Kenapa orang ini ngebohongin aku? Kenapa orang ini cuek sama aku? Dia ninggalin aku, kenapa? Coba lihat ke diri sendiri. Mungkin ada yang harus kita perbaiki. Kalau aku dulu memang sama, berpandangannya salah gitu, kayak lebih fokus ke masalah, ke orangnya, ke orang lain gitu kan. Tapi sekarang aku mencoba untuk belajar dari diri sendiri. Jadi mengoreksi diri sendiri tuh susah banget loh.
Sampai aku punya pemikiran gitu ya, aku ketemu sama orang ini, aku punya story, punya cerita sama dia, aku punya sejarah sama dia, kita pernah deket, terus tiba-tiba kita pernah jauh, kita udah gak ada kontak komunikasi lagi, yaitu kehendak yang maha kuasa. Terlebih dari kehendak yang maha kuasa, kita juga harus tahu apa pesan yang ingin disampaikan yang maha kuasa kepada kita. Jadi jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama sakit hatinya, tapi kita cari tahu pesan apa yang harus kita perbaiki di diri kita. Guys, kalau kita lihatnya kesalahan dan masalah, kita tuh naif, munafik. Kita tuh kayak orang yang suci. Orang yang merasa suci kan orang yang nggak pernah ngelakuin kesalahan. Jadi banyak banget yang curhat sama aku, datang, kenapa ya kak, kok dia bisa gini, kok dia bisa gitu. Jadi di pertanyaannya kenapa, bagaimana, harus apa, tapi dia nggak mencoba untuk introspeksi diri. Aku selalu menerapkan belajar itu mengkoreksi dari diri sendiri. Kayak hukum law attraction, hukum tarik menarik. Apa yang kamu keluarkan, itu yang kamu tarik. Ngerti nggak? Kalau kita mengeluarkan hal-hal yang contohnya kurang baik, kita juga akan menarik hal-hal yang kurang baik. Contoh, jangan tersinggung ya. Ketika seorang wanita ingin memiliki imam yang soleh, yang rajin sholat, rajin ngaji, tapi si cewek itu hobinya kedugem, mabok, itu kan yang dia keluarkan kan, energi negatif, mabok, kedugem. Ya otomatis yang ngedeketinnya dia cowok-cowok yang sama, energi yang negatif juga, yang suka mabok, yang suka dugem. Kan itu hukum law attraction, tarik menarik. Jadi apa yang kita keluarkan ya itu yang kita tarik. Jadi jangan pernah kita nanya, kok gak ada sih cowok baik di hidup aku, kok gak ada sih cowok yang lebih tulus mencintai aku. Karena kita harus mengkoreksi diri, apa yang kita keluarkan itu yang akan kita tarik. Kalau kita mengeluarkan yang positif, misalkan kita rajin ibadah, terus kita juga rajin belajar, itu yang datang juga sama apa yang kita keluarkan. Kita akan dipertemukan sama orang-orang yang juga sama, rajin ibadah, rajin belajar. Jadi jangan pernah mimpi kalau ada seseorang yang datang, dia orangnya soleh, dia orangnya bijaksana, tapi kitanya masih happy-happy, masih tidak peduli dengan perbaikan diri kita. Jangan pernah mimpi ke situ, nanti halu. Jatuhnya jadi banyak mimpi, jadi halusinasi. Jadi ya kerjaannya kapan ya ada cowok baik yang bisa menuntun, yang bisa ngajarin aku agama. Jadi nggak bisa kayak gitu. Ya kamunya juga harus berubah. Kalau orang baik itu akan bareng sama orang baik juga. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri dan kita akan menarik orang yang juga baik. Itu hukum law attraction, hukum tarik menarik. Jadi jangan pernah kita bingung sama hidup ini kalau yang kita perbuat aja masih hal-hal yang negatif. Kalau cinta dan luka masih ada emosi. Jadi guys, perbaiki dulu lah emosi-emosi yang ada di diri sendiri. Oke guys, ada yang curhat sama aku digantung, aku HTS-an, hubungan tanpa status. Aku harus gimana kak? Aku mau pergi, tapi aku udah melewati hal-hal yang indah sama dia, aku udah nyaman sama dia, aku udah ada perasaan. Kalau aku bertahan, aku sakit diginiin terus tanpa kepastian. Jangan pernah menilai aku digantungin. Yang merasa digantungkan kamu. Jadi orang yang merasa digantungin hubungan statusnya itu karena orang itu menggantungkan harapannya. Kalau kamu tidak menggantungkan harapan kepada orang itu, kamu gak akan pernah ngerasa digantungin. Yang digantungin itu, yang kamu rasa, kamu sudah menggantungkan harapan kepada orang itu. Jadi kamu udah ngarep duluan, jadi kamu merasanya kamu digantungin. Padahal orangnya mah biasa aja kan, bisa jadi dia ramah ke semuanya. Bisa jadi dia cuma pengen temenan aja, bisa jadi cuma pengen sahabatan aja.
Walaupun kadang cowok-cowok tertentu ada yang jauh gitu, kayak dateng terus ada butuhnya doang, karena kita mengharapkan lebih dari sekedar teman, dan kita merasa digantung hubungannya, statusnya. Jadi sebenarnya nggak ada status yang digantung tuh, nggak ada. Kitanya harus tegas sama diri sendiri. Kamu mau sampai kapan kayak gituin? Kalau nggak tegas ya nggak bakal bisa. Ya terus aja kamu ngerasa digantung. Harus tegas dong. Siapapun yang nonton video ini harus tegas pada satu hal apapun, karena menyangkut diri sendiri. Tegas itu untuk memiliki batasan agar kita nggak kebawa gitu. Kalau udah tegas, kita nggak akan pernah bisa kebawa sama permainannya orang mau jahat, mau cuma manfaatin juga udah nggak peduli. Yang penting gue udah tegas. Kalau lu mau sama gue ya ngomong dong. Kalau misalkan terus-terusan PDKT nggak jelas, ya udah tinggalin aja. Rasa suka, rasa nyaman itu bisa kita stop deh. Tapi pertanyaannya, kamu mau nggak stop itu semua? Tapi kan kayaknya kayak lagi pengen ngarep terus aja, ngarep. Pada akhirnya kamu merasa digantung. Terus kamu nyalahin orang itu. Padahal diri kamu sendiri harusnya tanya, kamu mau nggak digantung atau mau stop aja? Udah nggak ada komunikasi. Nggak usah ngarep lagi, karena ngarep itu sakit. Oke guys, yang terakhir ini tentang bahas luka dan cinta. Jadi kemana-mana ya. Tadi udah bahas tentang emosi, udah bahas tentang rasa takut ke corona gitu kan, digantungin gitu dan segala macam yang dibahas di sini. Buat kamu yang pengen cerita sama aku, DM Instagram aja. Semua identitas gak akan dipublish. Aku seneng kalau kalian cerita sama aku, tapi ada batas juga. Kalau susah dikasih tahu ya udah terserah. Jadi aku paling males sama orang yang harusnya gini tapi dia kekeh gitu. Enggak kak, harusnya gini. Ya kalau kayak gitu ngapain lu minta saran, minta curhat sama aku gitu kan. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Saran, komentarnya langsung aja tulis di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah. Oke, makasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.